Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmanati Asy'ari, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 dengan NIM 240211920073. Program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 03E LPTK Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai praktik baik saya pada penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD berbantuan media tangga satuan baku berat supermarket dalam pembelajaran hubungan antar satuan baku berat. Kampanye praktik baik ini bertujuan untuk menggali dan memahami penerapan metode scaffolding pada konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dalam konteks pembelajaran. Scaffolding adalah strategi pendidikan di mana guru atau fasilitator memberikan dukungan yang tepat kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. ZPD sendiri merujuk pada rentang di mana peserta didik dapat belajar dengan bantuan atau dukungan. Intervensi ini melibatkan penerapan strategi scaffolding dalam kegiatan pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tingkat pemahaman dan keterampilan yang lebih tinggi. Fokus utama adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik dan mengakomodasi tingkat keterampilan mereka yang sedang berkembang. Penerapan scaffolding berbantuan media supermarket sebagai media pembelajaran pada materi hubungan antar satuan baku berat untuk meningkatkan kemampuan ZPD peserta didik adalah pendekatan yang memberikan dampak positif yang signifikan. Scaffolding yang berfokus pada memberikan dukungan terhadap peserta didik saat mereka berada dalam ZPD diterapkan bersamaan dengan penggunaan simulasi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendalam dan inklusif. Saat proses pembelajaran berlangsung, menunjukkan bahwa penggunaan media satuan baku berat disertai dengan media supermarket sebagai media pembelajaran memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk memahami konsep hubungan antar satuan baku berat lebih mendalam dengan melihat penerapannya secara langsung dan interaktif. Penggunaan simulasi supermarket juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengamati dan menggali berbagai aspek satuan baku berat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pasar atau supermarket yang ada di sekitar kita. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan penerapan scaffolding dengan berperan sebagai fasilitator yang kritis dalam memberikan fasilitas untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai hubungan antar satuan baku berat. Pada tahap awal, guru memberikan penjelasan dan gambaran umum mengenai materi yang akan diajarkan. Guru juga memberikan motivasi serta menjelaskan tujuan pembelajaran untuk memberikan pemahaman awal peserta didik mengenai manfaat materi dalam kehidupan sehari-hari. Scaffolding berlanjut ketika peserta didik melanjutkan pembelajaran menggunakan bantuan media konkret yang telah disiapkan. Setelah guru memberikan penjelasan mengenai cara penyelesaian permasalahan, utamanya pada LKPD, dengan bantuan media konkret tersebut, pada strategi ini guru dapat mengetahui kesulitan awal peserta didik dan membantu peserta didik mengatasi hambatan yang mereka alami. Pertanyaan reflektif merupakan alat penting dalam penerapan scaffolding. Guru memberikan pertanyaan mendalam mengenai pengalaman dan pemahaman mereka mengenai penggunaan media konkret untuk merangsang pemikiran kritis peserta didik. Dalam tahap ini, peserta didik menunjukkan umpan balik berupa jawaban yang kritis mengenai konsep yang mereka dapatkan sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dibandingkan pembelajaran biasanya. Umpan balik yang diberikan peserta didik dibalas dengan umpan balik oleh guru yang menjadi poin penting untuk memberikan informasi yang lebih relevan yang bertujuan untuk membimbing peserta didik ke arah pemahaman yang lebih mendalam. Penggunaan umpan balik baik dari peserta didik maupun guru merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan scaffolding. Dalam penerapan bagian ini, guru telah memberikan dorongan positif mengenai penjelasan lebih lanjut atau refleksi berupa perbaikan kesalahan dari hasil pembelajaran menggunakan media konkret. Dalam penerapan bagian ini, terdapat beberapa tantangan yang muncul sehingga diperlukan pemantauan konstan oleh guru terhadap kemajuan peserta didik dan diperlukannya penyesuaian strategi scaffolding sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik itu sendiri.
Beberapa peserta didik menunjukkan perlunya bantuan lebih lanjut mengenai konsep yang mereka belum pahami mengenai materi menggunakan media konkret, sehingga dapat diketahui bahwa dalam penerapan simulasi sebagai bantuan dalam penerapan scaffolding, guru perlu responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan setiap peserta didik. Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan scaffolding menggunakan media konkret, yakni tangga satuan baku berat dengan supermarket dalam materi hubungan antar satuan baku berat sebagai media pembelajaran, menunjukkan hasil yang cukup efektif di mana pembelajaran dapat lebih menyeluruh dengan memberikan pengalaman secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, dan dari penerapan ini menunjukkan bahwa pembelajaran lebih banyak memberikan manfaat bagi peserta didik, terutama pada penerapannya dengan memberikan gambaran secara langsung melalui media supermarket yang di dalamnya terdapat berbagai jenis bahan yang sering ditemui dengan berbagai macam berat serta satuan yang digunakan. Manfaat scaffolding adalah pendekatan dengan kelebihan memberikan lingkungan belajar yang mendukung bagi peserta didik. Pembelajaran ini juga memberikan atau menunjukkan bahwa scaffolding dan media konkret dapat berjalan dengan baik dalam menciptakan pembelajaran yang baik, dengan menunjukkan bahwa guru sebagai fasilitator memberikan fasilitas yang maksimal untuk pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mengenai pemahaman materi yang mereka pelajari. Dengan pendekatan ini juga memberikan pembelajaran hubungan antar satuan baku berat tidak hanya menjadi keterampilan akademis, tetapi juga pengalaman yang berharga yang dapat merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk terus menjelajahi konsep matematika lebih lanjut. Melalui penerapan metode scaffolding pada ZPD, hasil yang dicapai mencakup peningkatan partisipasi aktif peserta didik, peningkatan pemahaman konsep, dan perkembangan keterampilan mandiri. Peserta didik merespon positif terhadap pendekatan ini yang menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan motivasi dalam proses pembelajaran. Evaluasi hasil belajar juga menunjukkan peningkatan kinerja peserta didik dalam hal pemahaman konsep serta penerapan keterampilan dalam konteks yang lebih luas. Pembelajaran yang diambil dari kampanye ini mencakup pemahaman mendalam tentang keefektifan metode scaffolding pada ZPD. Replikasi praktik baik ini dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik. Diperlukan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks pembelajaran, jenis materi, dan gaya belajar peserta didik. Guru dan fasilitator perlu menerapkan keterlibatan aktif, memberikan umpan balik konstruktif, dan memodifikasi pendekatan sesuai dengan progres individual peserta didik. Kampanye praktik baik ini menggarisbawahi pentingnya personalisasi pembelajaran dan memberikan dukungan yang sesuai untuk memajukan peserta didik pada tingkat ZPD mereka. Melalui pembelajaran dan replikasi, diharapkan metode ini dapat menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memotivasi.